Shalom, pagi bersama tundukan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami merasakan sebagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan kasih sayang Tuhan, sebab Engkau Gembala yang baik. Dan maka sebelum kami mengadakan aslahan, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga ini, dan kami menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang singkat ini menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat 15. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulut dan di dalam hatimu. Itu firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu Tuhan dari semua orang kaya, bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik sekali bagi kita pagi ini mengenai kebenaran iman. Tapi kita perhatikan pada ayat 8. Tapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itu iman yang kami beritakan. Apa yang diberitakan oleh Paulus? Firman iman. Firman itu dekat kepadamu, dia di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Betapa penting kita menjaga hati dengan baik. Ya, hati, meja hati kita penuh dengan firman Tuhan. Meja hati kita harus penuh dengan firman Tuhan. Meja hati kita penuhkan dengan firman Allah. Sebab yang kosong harus diisi dengan firman Allah. Kenapa? Dengan hati yang penuh dengan firman akan keluar dari mulutnya. Itulah firman. Sebab firman dekat pada mulut, yakni dalam mulut. Jadi hati kita penuh dengan firman, kita akan keluar firman iman. Firman iman yang kita tidak takut akan hari esok. Kita tidak khawatir akan masa depan kita. Tidak khawatir dengan keadaan dunia sekarang ini. Kita tidak cemas dan segala-gala. Kalau kita, karena hati kita penuh dengan firman. Kalau hati kita tidak ada firman, apa yang terjadi? Kita goyah, kita takut, kita cemas. Sebab firman iman tidak ada dalam hati kita.
yang hanya perkara-perkara ketakutan, kecara cemas, bingung, khawatir, dan segala-galanya. Karena meja hati kita ini tidak penuh dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita penuh dengan firman Tuhan, ingat, yang keluar dari mulut kita berdasar dari hati kita, bahwa firman Tuhan. Pagi hari kita, Tuhan, pasti tolong saya menerima. Kenapa? Bahwa Tuhan firman katakan, ya, kitab suci berkata pada ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Setelah pada Yesus, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan berkat, yang memberikan pertolongan, yang memperhatikan hidup saudara, percaya pada dia, Tuhan tidak akan permalukan saudara. Terima dan iman. Iman, karena hati kita penuh firman, kita pegang firman Tuhan, kita ucapkan kata-kata firman ini, bahwa firman itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Ingat Roma 4 ayat 17b, ya, apa yang sesuatu tidak ada menjadi ada karena perkataan firman. Pegang firman Tuhan. Mulut kita berasal dari hati kita, karena hati kita penuh dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Katakan, dia pasti tolong saya. Katakan, dia akan membantu saya, dia akan menyelesaikan masalah. Kita punya firman iman dalam hidup hati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Kami punya firman iman yang ada dalam hati kami. Kalau kami lihat keadaan dunia, kami takut. Tetapi hari firman mengingatkan, kami punya firman iman. Kami percaya apa yang kami katakan terjadi dalam hidup kami. Satu perkara Engkau tidak pernah berubah sekarang sampai mana. Ibrani 13 ayat 8, Yesus sama kemarin hari sampai selama-lamanya. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, apa yang kebutuhan kami Kau cukupkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka ada hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Sekalipun tahun politik, Tuhan tetap pelihara umat Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan istana. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.